Mekanisme penurunan kepala bayi. Mekanisme penurunan kepala bayi merupakan serangkaian proses yang terjadi saat proses persalinan berlangsung. Jaringan lunak serta tulang bayi yang menekan jalan lahir terjadi karena dorongan saat ada kontraksi yang menyebabkan turunnya janin melalui jalan lahir. Adapun gerakan-gerakan janin dalam proses persalinan yang biasa disebut dengan mekanisme persalinan normal, di antaranya yang pertama, penurunan kepala atau engagement. Penurunan kepala atau engagement adalah masuknya kepala atau bagian terendah janin melalui PAP atau pintu atas panggul. Bagian terendah kepala janin yaitu vertex atau sejajar dengan spina ischiadica yang selanjutnya disebut zero station atau zero point. Penurunan kepala pada kehamilan primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan hingga tiba persalinan, sedangkan pada multigravida terjadi pada saat persalinan. Yang kedua, fleksi. Pada awal persalinan, sikap janin dalam keadaan fleksi, namun leher janin masih belum fleksi sempurna, sehingga diameter terendah janin adalah diameter fronto-occipitalis 12 cm. Posisi dagu bergeser ke arah dada janin dan pada pemisahan dalam terabas jelas ubun-ubun kecil. Gerakan fleksi ini terjadi karena ada dorongan pada janin untuk terus maju, namun kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Yang ketiga, rotasi internal atau putaran paksi dalam. Rotasi internal atau putaran paksi dalam selalu disertai turunnya kepala. Bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang, kepala bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil. Jadi bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan, karena rotasi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul, membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter biparietalis. Yang keempat, ekstensi. Sesudah bagian terendah janin sampai di dasar panggul, yakni berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas sehingga kepala harus mengadakan fleksi untuk melewatinya. Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu bayi dengan gerakan ekstensi. Yang kelima, rotasi eksternal atau putaran paksi luar. Kepala yang sudah lahir selanjutnya kembali berputar sesuai dengan sumbu rotasi tubuh untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Bersamaan dengan itu, kepala bayi juga melanjutkan putaran hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum. Bahu melintasi pintu atas panggul dengan posisi anteroposterior sampai di bawah simfisis. Kemudian dilahirkan bahu depan dan bahu belakang. Yang keenam, ekspulsi. Setelah bahu lahir, bagian tubuh lainnya akan dikeluarkan dengan mudah. Selanjutnya lahir badan atau toraks abdomen dengan lengan pinggul atau trochanter depan dan belakang tungkai dan kaki. Mekanisme persalinan di atas hanya untuk persalinan normal dengan letak kepala disertai kontraksi adekuat, fleksi kepala yang tepat, dan janin dengan berat badan rata-rata. Tetapi terdapat beberapa kasus sehingga keadaan yang menguntungkan ini tidak terjadi. Sebagai contoh, terjadi kontraksi yang buruk atau fleksi kepala yang salah atau terjadi keduanya. Rotasi yang terjadi mungkin tidak sempurna atau sama sekali tidak terjadi. Apalagi jika janin yang akan dilahirkan memiliki bobot di atas rata-rata alias janin besar.